Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue ya kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada anime Miss Kobayashi-san Chino Mad Dragon Movie merilis visual dan teaser trailer terbaru. Ya, ini adalah anime Mad Dragon yang bagian spin-off si karakter Kana, namanya Kana kan yang naga kecil ini. Waduh ya kan, yang jelas ini adalah salah satu anime di tahun ini yang digarap sama Kyoto Animation. Ya, semenjak Hibike tamat sudah, sebenarnya ya Kyoto Animation tuh projectnya mungkin banyak yang tamat ya untuk tahun ini. Gue kurang tahu juga ya kan, yang anime yang karakternya cowok gue nggak tahu itu apakah sudah tamat atau belum ya kan. Yang jelas kemarin Hibike Euphonium sudah tamat dan kayaknya mereka ingin ngegarap anime yang belum tamat seperti Miss Kobayashi ya kan. Ada anime baru juga kalau nggak salah yang dari Kyoto Animation, cuma gue lupa judulnya apa ya, City atau apa itu. Yang jelas itu cerita dari penulisnya Nichijou. Penulisnya Nichijou bikin cerita namanya anime kalau nggak salah anime City atau apa itu, gue lupa ya. Yang jelas ini movie tayangnya itu tahun ini, dan apakah masuk Indonesia ya nggak tahu. Nanti lihat tahun depan apakah 2026 bakalan masuk atau enggak. Cuma gua ragu sih bakalan masuk. Walaupun masuk paling cuma di Jakarta dan kota-kota besar lainnya ya kan. Ya kebiasaan lah CGV. Waduh, gua aja Love Live kemarin nggak tayang anjing, sialan. Ya udah sih, ya itu mah. Gua nggak tahu ya untuk CGV tuh ngambil data apa ya, penontonnya kayak gimana. Cuma yang jelas mah film horor sudah pasti rame anjing ya kan. Jadi ya udah lah ya. Lagian juga selera Indonesia kan bukan anime tapi horor-horor gitu ya nggak sih. Kalau nggak horor ya romance kayaknya ya. Gue sih kurang ngerti ya untuk pasar film-film untuk orang Indonesia. Dan apalagi di anime ini masih banyak suka bajakan ya kan. Apalagi bagi orang-orang nonton di bioskop itu masih mahal. Walaupun ya menurut gue sih murah-murah aja ya kalau misalnya sesekali doang anjing. Paling setahun ke bioskop cuma berapa kali sih gue, cuma ya tergantung movie animenya ya. Itu pun kalau masuk sini. Gue sih kemarin cuma ke bioskop tuh cuma 3 kali. Ya cuma 3 kali anjing. Jadi menurut gue masih termasuknya standar lah ya, nggak bisa dibilang mahal ya. Mungkin kalau misalnya dibandingkan sama movie-movie Indonesia yang harganya cuma 30.000, ada yang 20.000 mungkin ya kan, kalau misalnya diskon ya tetap mahal sih film anime. Apalagi anime-anime kayak gini kadang durasinya cuma 1 jam, 1,5 jam, jarang gitu yang movie anime durasinya itu di atas 2 jam. Kenapa? Ya susah anjing ya kan. Apalagi banyak yang di skip. Waduh, di skip nggak. Dan ya untuk berita saja ada anime Recoil dikabarkan akan membuat short movie. Ya gue nggak tahu ya kan maksud dari short movie ini kayak gimana. Cuma katanya dia lagi nggarap cerita baru short movie. Cuma ya nggak tahu itu cerita apa. Paling ya cerita kehidupan karakter. Apakah nanti formatnya seperti yang Hibike Euphonium yang cuma kayak nyeritain karakternya aja gitu loh, kehidupan setelah ceritanya gitu loh, atau gimana nih? Kalau nggak salah tuh Recoil tuh ngerilis manga ya. Apakah manganya ini sama ceritanya seperti yang di anime atau ada tambahan baru nih? Jangan-jangan nih mau adaptasi dari manganya atau ini beneran original juga ya kan? Karena Recoil ini adalah salah satu anime original yang menurut gue ceritanya itu lumayan oke lah karena original. Dan ya kalau misalnya kalian nggak suka MC cewek ya udah sih skip aja, bodoh amat ya kan. Cuma untuk secara cerita, untuk secara actionnya ini anime ini bagus banget ya kan. Untuk desain karakternya juga bagus. Ya walaupun ada beberapa orang yang bilang Yuri bad ya, kalau gue sih nggak tahu ya untuk standar Yuri itu seperti apa, Yuri bad itu seperti apa. Karena kadang ini bilangnya nggak Yuri, yang ini bilang Yuri, ini yang satu bilang Yuri bite, nih satu bilang nggak Yuri bite. Jadi kan gue bingung ya. Cuma ya terserah kalian mau nonton atau enggak. Dan ya untuk berita selanjutnya ada anime Ren A Girlfriend season keempat akan dijadwalkan yang pada bulan Juli 2025 dengan sebanyak 2 core coy. Bayangkan ini anime Ren A Girlfriend dapat kalau 2 core berarti antara 24 episode sampai 25 episode. Waduh. Atau 26. Waduh, kalau 26 agak sedih juga ya. Bukan sedih sih. Ini ceritanya Ren A Girlfriend mau ditamatkan 5 season kah? Apalagi manganya si Ren A Girlfriend ini ceritanya di situ-situ aja. Si siapa sih itu MC kita satu ini? Kapan dia nembak si Mitsuha, namanya Mitsuha kan?
Gue lupa lagi MC-nya siapa ya kan, karena gue jujur nggak terlalu membekas sih untuk anime ini. Dan ya ini anime beneran pure untuk ngehalu aja. Kalau misalnya lu berekspektasi kepada perkembangan cerita hubungan karakter sih kayaknya nggak terlalu ini banget ya kan. Dan namanya juga judul Rent a Girlfriend, anjing nyewa pacar. Ya kalau mau pacaran ya nyewa, gimana sih? Dan ya untuk beritanya ada anime Mobile Suit Gundam Kyox Beginning. Lagunya akan diisi oleh VTuber Hochimachi Suse. Ya ini adalah salah satu series Gundam terbaru. Dan ini kayaknya baru movie, bukan movie ya. Ini kayaknya bakalan baru prolog gitu loh. Kalau nggak salah kan yang Gundam Witch Mercury juga ada prolognya ya. Ini sama sih, bakalan cuma prolognya dulu. Nanti untuk yang seriesnya setelah ini bukan seriesnya tapi prolognya aja tuh. Ada tulisan beginning cuy. Berhubung ini prolog, paling nanti ada fan screeningnya sih di Jepang ya. Biasanya kan gitu ya. Nah namanya juga teknik marketing Wak. Ya kalau lu mau protes sana, protes sama orang Jepang ya kan. Karena jujur untuk beberapa anime tuh di milking habis-habisan. Lu yang bilang milking ya di negara asalnya juga di milking kayak gitu anjing. Cuma untuk di pasar global nih kayaknya nggak terlalu cocok sih untuk apa ya, teknik marketing yang seperti itu ya. Nah ya kalau misalnya sudah fans banget, udah fans berat sih bodo amat ya, mau nge-spend duit seberapa pun juga gas aja. Dan ya untuk berita saja, ada anime With You or Love Will Make It True akan dijadwalkan tayang pada season fall 2025 mendatang ya. Ini adalah anime, kalau misalnya dari covernya ini sangat solid sekali ya. Bayangkan wah itu furry manusia sama furry atau gimana ini ya. Ini sih kalau misalnya kalian suka dengan furry solid ya ini animenya bagus ya. Kalau misalnya menurut gua ya ini ceritanya sih kalau lu mau nonton ya nggak masalah juga, karena ya nggak apa ya, kalau misalnya lu penasaran kisah cinta antara hewan dan manusia yang rasanya beda dengan manusia ya nonton aja, menurut gua nggak masalah. Karena ini mungkin bisa menjadi sudut pandang baru untuk kita memandang suatu mungkin orang ya kan ya. Kalau misalnya kalian tidak masalah dengan desain karakternya sih, menurut gua ini ya bagus-bagus aja gitu loh. Untuk mungkin ceritanya ya, untuk secara cerita, karena ini kan menggambarkan kisah cinta antara manusia dan serigala. Kalau nggak salah tuh ada ya anime punyanya, kalau nggak salah Madhouse atau GG Staff ya, yang dia ada manusia nikah sama werewolf ya kan, manusia setengah serigala. Nah anak-anaknya juga jadi werewolf, cuma sayangnya bapaknya mati. Ya udah sih bang, anjing spoiler ya. Ini sebenarnya sih cuma apa ya, yang satunya lagi yang mirip-mirip kayak gini ya, kayaknya sih ini harusnya nggak ada yang mati kan. Waduh, kalau ada yang mati agak gimana gitu ya. Ya yang jelas sih kalau yang movie satunya berhubung tidak terlalu furry ya kan, apa ya, karakter furry-nya itu tidak terlalu ditonjolkan. Jadi ya mungkin nanti gua bakalan taruh di layar ini ya kan, di layar depan kalian untuk anime dan judulnya. Waduh, kalau misalkan tertarik ya, sebenarnya ceritanya cukup bagus, cuma awal-awalnya rada furry dikit nggak ngaruh. Cuma furry-nya itu tidak ditonjolkan seperti anime yang ini. Ya itu dari posternya sudah furry sekali ya kan. Waduh, karakter cowoknya furry. Ada yang suka sama karakter cowoknya GWS. Cuma ya udah sih, kesenangan orang kan beda-beda ya. Dan ya untuk berita saja, ada anime Made the Heroines of in the Evil Lord and Intergalactic Empires merilis visual dan trailer terbarunya ya. Ini adalah anime MC-nya bocil kematian. Bocilnya itu Raja Iblis atau gimana nih. Dan bawahannya cewek-cewek mantap sekali ya kan, malah cewek-cewek spek mommy cuy. Yang jelas ini kayaknya bisa jadi harem sih, cuma yang jelas gua sudah malas ya untuk visualnya, untuk dari trailernya pun kayak ya udah gitu. Wah lama ini, kenapa trailernya ada seperti ininya. Ini mohon maaf nih, ini berarti yang dijual itu kayaknya cewek-ceweknya juga dijual-jual nih. Waduh, daripada ceritanya gua nggak tahu apakah ceritanya bagus atau enggak, cuma gue kayak udah rada males aja gitu loh. Bocil kombonya sekarang kayaknya ceritanya bocil sama onesan-onesan ya. Walaupun gue nggak tahu ya apakah di tahun sebelum 2015 itu sudah banyak atau tidak, apakah ini baru tren baru atau gimana nih ya kan. Cuma gue sebenarnya rada nggak suka gitu untuk anime yang karakternya seperti ini. Dan ya untuk berita selanjutnya, ada anime Mono merilis visual dan trailer untuk karakter Kako Komanda. Ya ini adalah anime yang ditulis oleh penulisnya Eurocam. Jadi kalau misalnya kalian, wah kok kayaknya desain karakternya tidak asing ya, kayaknya familiar deh. Yaitu gara-gara penulisnya sama kayak Eurocam. Yang jelas ini adalah sebenarnya
secara dasar ini anime jalan-jalan juga, cuma beda kegiatan aja. Kalau Eurocamp kegiatannya camping, kalau misalnya yang ini nanti kegiatan itu kayak videografi, fotografi, yang jelas ya kayak foto-foto gitu ya. Cuma ya gua nggak tahu teknisnya seperti apa. Cuma ini anime kayaknya lumayan menarik untuk ditunggu ya kan. Waduh, kalau misalkan suka anime-anime yang menunjukkan visual pemandangan ya, anime-anime kayak gini bagus. Gitu aja sih ya. Kalau misalnya kalian suka lihat orang ngevlog kan juga sama ya, ngevlog ke daerah-daerah tertentu, walaupun kalian kayak tidak punya duit, ya udah nonton aja ya, bagus juga sih ya kan anime-anime kayak gini. Setidaknya cuci mata dikit, walaupun kita nggak ngelihat langsung, cuma ya udahlah. Dan ya untuk berita selanjutnya, ada studio PA Works akan mengadaptasi cerita Alice in Wonderland dan akan dijadwalkan tayang pada tanggal 28 Agustus 2025 mendatang ya. Ini kayaknya PA Works dari kemarin tuh projectnya mantep-mantep juga ya untuk studio PA Works ini ya. PA Works sih memang terkenal dengan cerita original ya, dan sekarang dia mau ngadaptasi Alice in Wonderland ya. Jujur gue nggak tahu sih untuk cerita Alice in Wonderland ini, karena kalau nggak salah ini salah satu cerita dari Eropa ya, atau gimana nih. Yang jelas gue nggak tahu, katanya juga ceritanya dark atau gimana ya kan. Ada apa ya, cerita versi darknya, ada yang versi bahagianya. Cuma ya gue nggak tahu. Yang jelas gue cuma tahu Alice in Wonderland itu cerita MC-nya bocil ini, MC bocil ya kan. Cuma apakah nanti akan seperti cerita aslinya? Harusnya sih mirip ya. Cuma gue jujur nggak tahu cerita aslinya kayak gimana. Jadi gue nggak mau banyak komentar. Cuma untuk dari visualnya sih lumayan unik ya. Jadi kayak anime vibe Disney tahun-tahun 90-an. Mungkin, nggak tahu. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini. Ya ada berita apa aja yang menarik? Ya yang paling menarik itu yang Recoil yang tiba-tiba mengumumkan mau bikin short movie atau cuma visual doang nih. Ini gua kadang baca berita itu takut salah juga. Cuma kalau misalnya ini short movie-nya yang seperti apa? Apakah cuma video 5 menit? Waduh, biasanya kan gitu ya. Cuma ya udah sih. Dan mungkin kalau misalnya kalian penggemar Mobile Suit Gundam dan VTuber Susei ya kan, ya ini juga bahagia anjing. Lagunya yang isi Susei. Dan mungkin kalau kalian pencinta Furi, ini adalah anime yang rada-rada ya. Waduh, pecinta Furi. Siapa sih yang pecinta Furi? Ya kalau gue sih jujur ya bodo amat sih kalau misalkan suka Furi atau enggak. Yang penting tidak ganggu ya kan di tempat umum dan tahu tempat aja, dan tidak terlalu ini banget lah sama orang yang tidak suka sama Furi. Ya udah biarin aja gitu. Karena kesenangan lu itu tidak harus disebarkan gitu loh kepada orang lain. Ngerti nggak sih maksud gue ya kan? Ya udah circle lu aja. Cuma kalau misalnya lu sudah pede dengan apa yang lu suka dan lu pede orang-orang akan menerima lu, ya udah sih, itu mah suka-suka lu juga ya kan, itu hak lu juga. Cuma kalau misalnya ada orang yang nggak suka dengan hobi lu, ya udah biarin aja, karena namanya juga tempat online cuy, tempat umum, lu expect apa ya kan. Waduh, yang jelas mah kalau misalnya terlalu beresiko mending nggak usah disebar, udah buat diri lu sendiri dan komunitas lu aja. Ya makanya kan komunitas LGBT itu kenapa ditolak banget, karena ada beberapa orang yang bener-bener nggak nyebarin ya kan, yang bener-bener maksa untuk dimasukkan ini ya kan. Makanya untuk beberapa orang kayak anjing, bukan gara-gara melenceng ya, tapi karena risih sama kelakuan orang-orang yang anu-anunya. Jadi ya udah lah ya. Yang jelas gitu aja lah ya untuk video gua kali ini. Kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini, dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.